Jika kamu salah satu dari jutaan orang yang rutin minum obat darah tinggi, mungkin kamu pernah bertanya-tanya, kalau tensi sudah normal, apakah obatnya bisa dihentikan? Banyak orang tergoda untuk berhenti minum obat begitu melihat angka tensinya bagus. Tapi hati-hati, keputusan ini bisa menentukan hidup dan mati. Jangan abaikan video ini karena saya akan ceritakan kisah nyata tentang seseorang yang berhenti minum obat tanpa izin dokter dan bagaimana hal itu berakhir dengan tragedi. Bayangkan seorang pria bernama Pak Surya, 55 tahun. Ia seorang pensiunan yang tampak sehat. 3 tahun lalu ia didiagnosis hipertensi dengan tekanan darah 170/100. Dokter memberinya obat dan ia patuh minum setiap hari. Perlahan tekanan darahnya turun hingga stabil di angka 125/80. Ia merasa sehat, bahkan lebih bugar daripada sebelumnya. Namun suatu hari, ia berpikir, kalau tensi saya sudah normal, berarti saya sudah sembuh. Kenapa harus minum obat terus? Diam-diam ia berhenti minum obat. 2 bulan pertama semuanya terasa baik-baik saja. Tapi pada bulan ketiga, ia tiba-tiba pusing hebat dan jatuh di ruang tamu. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan ia terkena stroke. Keluarganya kaget dan Pak Surya menyesal, tapi sudah terlambat. Kisah ini adalah kenyataan yang sering terjadi. Banyak orang menganggap obat darah tinggi hanya perlu diminum sampai tekanan darah normal, lalu bisa dihentikan. Padahal, menurut American Heart Association tahun 2019, hipertensi adalah penyakit kronis yang bersifat seumur hidup. Obat tidak menyembuhkan tetapi mengendalikan. Begitu obat dihentikan, tekanan darah biasanya akan naik lagi dan risikonya bisa lebih parah daripada sebelumnya. Mengapa demikian? Hipertensi terjadi karena kombinasi faktor genetik, gaya hidup, dan perubahan permanen pada pembuluh darah. Seiring usia, pembuluh darah menjadi lebih kaku, elastisitasnya berkurang, dan jantung dipaksa bekerja lebih keras. Obat antihipertensi bekerja dengan berbagai cara, ada yang melebarkan pembuluh darah, ada yang mengurangi cairan berlebih, ada yang memperlambat detak jantung. Semua itu menjaga tekanan darah tetap stabil. Tetapi jika obat dihentikan, semua mekanisme itu berhenti dan tekanan darah kembali naik. Studi dari Journal of Hypertension tahun 2020 menunjukkan bahwa lebih dari 70% pasien yang menghentikan obat darah tinggi tanpa pengawasan dokter mengalami lonjakan tekanan darah dalam waktu 6 bulan. Bahkan, sebagian mengalami komplikasi serius seperti stroke atau serangan jantung. Ini disebut fenomena rebound hypertension, yaitu tekanan darah naik lebih tinggi daripada sebelumnya karena tubuh kaget kehilangan efek obat. Kembali pada kisah Pak Surya. Ia berpikir tubuhnya sudah sembuh, padahal ia hanya diamankan oleh obat. Begitu obat dihentikan, penyakitnya kembali. Ini seperti bendungan yang menahan arus sungai. Selama pintu bendungan ditutup, air terlihat tenang. Tapi jika pintunya dibuka tiba-tiba, banjir besar akan melanda. Begitulah obat darah tinggi bekerja, bukan menyembuhkan, tapi menahan. Apakah ini berarti obat darah tinggi harus diminum seumur hidup? Jawabannya tidak selalu sama bagi semua orang. Menurut European Society of Cardiology tahun 2018, ada sebagian kecil pasien yang bisa menghentikan obat dengan aman, tetapi hanya setelah melakukan perubahan besar dalam gaya hidup. Misalnya menurunkan berat badan, rutin olahraga, mengurangi garam, berhenti merokok, dan mengelola stres. Bahkan dalam kasus seperti itu, penghentian obat hanya boleh dilakukan dengan pengawasan ketat dari dokter sambil terus memantau tekanan darah. Masalahnya banyak orang tidak sabar. Mereka ingin hasil instan, berhenti minum obat hanya karena merasa normal. Padahal hipertensi sering disebut silent killer karena tidak menimbulkan gejala jelas. Seseorang bisa merasa sehat, tetapi sebenarnya pembuluh darahnya perlahan rusak. WHO tahun 2021 mencatat lebih dari 1,2 miliar orang di dunia hidup dengan hipertensi, dan hanya setengahnya yang benar-benar terkontrol dengan baik. Sebagian besar komplikasi seperti stroke dan gagal ginjal terjadi karena pasien berhenti atau tidak patuh minum obat. Kisah lain datang dari seorang ibu bernama Lestari, 49 tahun. Ia didiagnosis hipertensi ringan dan diberi obat. Setelah 6 bulan, tensinya normal. Ia merasa sudah sembuh lalu berhenti minum obat. Beberapa minggu kemudian, ia mengalami mimisan hebat dan pusing. Saat diperiksa, tensinya melonjak ke 180/110. Untung ia segera ditangani, jika tidak mungkin berakhir fatal. Setelah itu, ia sadar bahwa obat bukan musuh, melainkan pelindung. Kontroversi muncul karena banyak pasien takut minum obat seumur hidup. Mereka khawatir ginjal rusak, hati bermasalah, atau tubuh jadi ketergantungan. Faktanya, menurut penelitian di The Lancet tahun 2019, obat antihipertensi justru melindungi ginjal dan jantung dari kerusakan akibat tekanan darah tinggi.
Risiko efek samping jauh lebih kecil dibanding risiko komplikasi jika obat dihentikan. Ada juga yang percaya herbal bisa menggantikan obat. Beberapa tanaman memang memiliki efek menurunkan tekanan darah, tetapi hingga kini belum ada bukti kuat bahwa herbal bisa menggantikan terapi medis sepenuhnya. Mengandalkan herbal saja tanpa pengawasan medis sama dengan berjudi dengan nyawa. Kembali ke pertanyaan utama, apakah obat bisa dihentikan jika tensi sudah normal? Jawabannya, hanya jika ada alasan medis yang jelas dan hanya dengan izin dokter. Misalnya, jika tekanan darah turun drastis setelah pasien berhasil menurunkan berat badan besar-besaran atau berhasil mengatasi penyebab sekunder hipertensi seperti sleep apnea. Bahkan dalam kasus itu dokter biasanya tidak langsung menghentikan obat, melainkan mengurangi dosis secara bertahap sambil terus memantau. American College of Cardiology tahun 2020 menegaskan, prinsip utama pengobatan hipertensi adalah jangka panjang. Fokusnya bukan hanya menurunkan angka tensi di layar, tetapi melindungi organ tubuh seperti otak, jantung, dan ginjal dari kerusakan. Jadi, meskipun angkanya normal, obat tetap dibutuhkan agar organ vital tetap aman. Kembali ke kisah Pak Surya. Setelah stroke, ia menyesal karena berhenti minum obat tanpa izin dokter. Ia harus menjalani rehabilitasi berbulan-bulan, berjalan dengan tongkat, dan kehilangan kemandiriannya. Ia sering berkata kepada keluarganya, "Seandainya saya tetap minum obat, mungkin saya tidak akan seperti ini." Kisahnya menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak bermain-main dengan hipertensi. Pesan penting untukmu adalah, jangan pernah berhenti minum obat darah tinggi tanpa berbicara dengan dokter. Jika kamu ingin suatu hari lepas dari obat, jalan satu-satunya adalah dengan perubahan gaya hidup besar-besaran, dan itu pun harus di bawah pengawasan tenaga medis. Ingat, obat bukan musuh. Obat adalah pagar pelindung yang menjaga tubuhmu dari serangan berbahaya.